Kembali bersama kami di Nation Hub dan saat ini kami masih bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12, Bapak Yusuf Kala. Pak JK, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita berbicara terkait dengan kebijakan baik yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir ini sendiri begitu ya, karena ini juga ada kaitannya tentunya dengan iklim investasi di dalam negeri, karena investor ataupun juga pelaku usaha pasti inginnya kepastian, Pak. Kebijakan mana yang baik dilanjutkan dan juga tidak dilanjutkan menurut Anda seperti apa? Iya, semua negara butuh investasi. Tetapi investasi yang memberi manfaat, memberi lapangan kerja, menikmati cadangan devisa kita, membayar pajak yang cukup, yang baik, dan memberi impact nasional. Seperti itu pasti, dan memberi suatu transfer teknologi. Ya. Kenapa kami di Haji Kala, perusahaan saya keluarga begitu. Orang bicara tentang green energy. Kita sudah kerjakan 10 tahun lalu. Dengan tenaga dalam negeri, dengan kemampuan sendiri, dengan teknologi yang kita kuasai. Itu sangat penting. Karena begitu pelaksananya tidak lakukan negeri, besok kita pikir lagi, panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi katakan smelter? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja. Akhirnya tidak ada satu orang Indonesia tahu bagaimana bikin smelter. Tapi apa karena memang di dalam negerinya sendiri juga masih kurang kemampuannya, Pak? Dianggap begitu, padahal tidak. Buktinya kami bisa. Kami bisa. Dengan hanya 2-3 orang membawa mesinnya dari Cina juga, dan itu 3 orang. Cukup. Seluruhnya ada kontraktor. Sehingga berikutnya kami bisa bikin. Karena selalu menganggap tidak percaya kemampuan nasional. Kemampuan nasional. Itu terjadi selama ini. Karena itu bagi kami, itu tidak akan memberikan manfaat yang optimal kepada suatu bangunan. Padahal kita mempunyai kekayaan itu. Ya, karena itu banyak hal saya mengkritisi sistem itu, bahwa mari kita kerjakan sendiri. Dan kami lakukan. Dan itu bisa. Harus dipaksakan, tapi dengan aturan. Saya bilang memiliki aturan. Ya, yang harus mengesahkan, harus tidak boleh kirim tenaga ini, harus orang nasional. Semua negara berhak bikin aturan seperti itu. Jangan tukar las pun dari Cina dibawa ke sini. Padahal ternyata kita bikin seperti yang sama. Anak petani kita di sebulan, 2 bulan, bisa jadi tukar las yang baik. Lah mereka lakukan itu. Nah, itulah baru bisa ekonomi nasional ini mandiri. Barulah kita berbicara, kalau ingin berbicara pesan Bung Karno, Kementerian Nasional, itu baru bisa kalau kita mempunyai tekad seperti itu. Jangan hanya investor asing itu kasih karpet merah, tapi karpet hitamnya kita. Oke, artinya dari regulasi juga perlu diperbaiki, Pak? Harus ada ketentuan, jangan asal kerja gitu kan. Regulasinya harus keras, harus tetap mendahulukan potensi nasionalnya lebih dahulu. Dan itu harus dipaksakan. Oke, baik. Dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri seperti apa pandangan Anda? Karena justru Undang-Undang Cipta Kerja kita ketahui malah semakin mempermudah tentunya investasi dari asing, Pak. Oke, investasi apa dulu? Investasi untuk katakanlah memperbanyak kerja, investasi untuk memberikan value, itu oke. Tapi ada value untuk bangsa ini. Ya, jangan habisin. Nanti saya dari Sulawesi Selatan. Saya juga tentu pemerintah salah dulu. Inko diberi mengeksploitasi nikel kita. Tapi 50 tahun tidak ada yang bisa bikin smelter nasional. Karena tidak ada ahli teknologi. Sekarang haruskan seperti itu nasionalnya.
Ya, dan bisa jangan lupa. Ya, bisa. Ya, asal berani saja. Oke, kalau untuk investasi di sektor infrastruktur seperti apa? Kita ketahui mitra utama kita juga masih dari China begitu Pak. Seperti apa? Apa sih yang kita tidak kita kerjakan infrastruktur, bikin jalan tol, bikin jalan yang baik, bikin jembatan, bikin pengairan, apa yang kita tidak bisa bikin? Apa yang tidak kita bisa bikin? Baik. Asal ada modalnya Pak. Sudah 50 tahun. Dulu waktu mau bikin bandara, waktu saya undang dari Perancis bikin di Makassar, undang negara ini dari Jepang. Sekarang tidak boleh. Semua harus nasional. Otak nasional, otot nasional, kantor nasional. Harus lakukan. Tidak ada kompromi. Bingung itu Menteri Perhubungan, bingung Menteri Perhubungan. Setelah saya, kau pergi lihat semua di dunia di mana airport dibangun. Foto saya, bikin gambarnya, kerjakan. Ternyata bisa. Sekarang tidak ada lagi bandara yang dibikin secara orang asing. Kalau saya tidak paksakan pada waktu itu, tetap aja. Baik. Nah, inilah harus ada ketegasan yang pemerintah itu tidak hanya bangga ada investasi ini dari luar, tapi bagaimana produktivitas nasional itu ditingkatkan. Oke, dan ini sangat relevan dengan pernyataan Anda baru-baru ini ya Pak, terkait dengan seperti apa masyarakat Indonesia juga harus bisa memulai usaha sendiri begitu, termasuk tadi ya di berbagai bidang di infrastruktur juga harus lebih berani berarti. Ya, harus berani. Harus diberikan, harus ada affirmative action, affirmative policy. Coba lihat semua negara, Malaysia begitu, Thailand begitu. Mesti ada afirmatifnya. Saya ngomong sedikit, saya dibilangin macam-macam deklarasi. Padahal itu fakta, bukan hoax. Oke, baik. Tapi secara keseluruhan Anda melihatnya kondisi saat ini, Pak. Kita tahu juga semakin dekat begitu dengan pemilihan Presiden 2024. Tadi seperti yang saya sampaikan juga, investor juga tampaknya masih wait and see terlebih dahulu begitu untuk kira-kira melihat kebijakan ke depannya mana yang akan dilanjutkan, mana yang tidak begitu. Sehingga sedikit banyak juga akan mempengaruhi iklim bisnis kita di sepanjang tahun ini. Pandangan Anda seperti apa? Bagi orang asing. Sebagai pengusaha saya ketemu banyak saat keluar negeri. Yang butuhkan mereka. Dia tahu kita kaya sumber daya alam. Dia butuh kita karena kita pasarnya luas. Dia butuh kita karena penduduk yang tengah kerja yang banyak. Jadi jangan berpikir bahwa kita butuh dia saja. Tidak. Kasih syarat begini, jangan hanya kita digertas sedikit ikut, minta sama kerja sini, turunkan pajak, ya enggak. Kerja juga, datang juga, pasti datang. Jangan digertak begini, sama begini, ini asal nol pajaknya untuk nikel. Diterima. Dan apa yang hasilnya? Di Sulawesi hanya yang diterima hanya UMR saja. Ada tentu juga yang punya manfaat, yang punya konsesi nikel, pasti. Tapi secara umum, secara nasional, kita menjadi ketergantungan. Kita edik akan PMA. Kita butuh semangat nasional yang lebih baik. Dan saya tidak hanya bicara. Saya pertama seperti itu, tunjuk aja di mana pembangunan jalan. Tidak perlu investasi nasional. Bank kita untungnya besar-besar, 50 triliun, ini. Berarti kemampuan membiayakan besar. Biar aja bank itu mencari dana dari luar. Tapi dia dimanfaatkan oleh usaha nasional. Didik mereka. Ya. Kita bikin PLTU. Dulu sebelum bikin PLTU pasti cari orang asing. Tidak, bikin nasional. Mampu kita bikin. Dengan kirim orang belajar. Ya. Jadi saya merasa saya tidak ngomong aja. Ya. Karena kita lakukan. Dan waktu saya pemerintahan, saya buat kebijakan yang seperti itu. Baik. Baik, tetap dengan point of view Anda ya Pak, bahwa memang bangsa kita harus bangkit sendiri, harus maju sendiri, harus mulai sendiri begitu ya Pak ya? Untuk mengerjakan semuanya sendiri. Baik. Baik, masih menarik sekali diskusi kita Pak JK, tapi kita akan jeda lagi terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Nation Hub CNBC Indonesia.